Oke, kembali lagi sama gue Rizal di Let On Techno. Di video kali ini gue mau nge-compare antara lighting murah seharga 300 ribuan dengan lighting mahal seharga 2 jutaan. Sebenarnya bukan lighting mahal sih, cuman dibanding dengan yang murah, ini lebih mahal gitu. Dan di samping gue ini ada lighting Godox seharga 2 jutaan yang akan gue compare dengan lighting 300 ribuan yang biasa gue pakai untuk lighting utama di video gue. Nah, gue akan meng-compare ini dengan dua jenis lampu yang berbeda, yaitu pertama lampu kuning yang ada di belakang gue kayak gini. Dan nanti ketika gue pakai lampu setup kuning, itu nanti lampu belakang akan mati karena lampu yang gue pegang ini dia rusak. Jadi gue harus terpaksa cabut lampu yang ada di belakang. Dan yang kedua, gue akan pakai lampu LED, lampu yang warna putih yang biasa gue pakai sebagai setup lighting utama. Nah, buat kalian yang penasaran gimana sih performanya, apakah ada perbedaan, langsung aja kita bahas di video kali ini. Oke, gue langsung coba dulu lighting pertama dari lighting yang harganya 300 ribuan dulu, dan gue pasangkan dengan lampu LED 50 watt. Dan by the way, gue beli lighting ini tuh online ya di Shopee. Gue beli seharga 325.000 sampai 350.000 kalau nggak salah, gue juga lupa. Dan di harga segitu kalian udah bisa dapet lamp holder, terus juga light stand-nya, softbox, dan kalian nggak dapet lampunya. Jadi lampunya kalian beli sendiri dan kalian bisa sesuaikan ukuran terangnya, intensitas cahayanya dengan kebutuhan kalian. Dan by the way, ini juga jadi lampu utama gua di video ya. Jadi ini adalah setup utama gua di video. Jadi mungkin belum kelihatan apa perbedaannya, dan gua cukup puas. Dan kenapa gua jadiin si lighting murah ini sebagai lighting utama gua, karena ya pertama dia ringan dan gampang banget kalau misalnya gue pindahin kemana-mana ya. Jadi nggak susah dan nggak berat dibanding gue harus pakai lighting seharga 2 juta. Yang ini tuh berat banget, beneran tuh berat banget. So, jadi gue lebih pilih pakai lighting murah. Nah, mungkin langsung aja ya kita ganti ke lighting yang mahal. Kita lihat apakah ada perbedaan atau enggak. Oke, sekarang gue udah pakai lighting dari Godox D300 atau lighting 2 jutaan ya. Nah, apakah ada perbedaan atau sama aja hasilnya? Gue juga belum lihat review dari kameranya, jadi gue juga cukup penasaran gimana hasilnya. Apakah sama aja atau ada perbedaan ya. Dan by the way, gue beli lighting ini tuh seharga 2,2 juta. Dan di harga 2,2 juta ini kalian cuma dapat lightingnya aja, belum sama stand, belum sama softboxnya, dan trigger dan lain-lain itu kalian beli terpisah ya. Dan gue juga beli lighting ini sebenarnya bukan untuk video, tapi untuk foto ya, untuk keperluan foto produk, foto wedding, dan lain-lain. Cuman memang saat ini lighting ini juga kepake untuk jadi lighting tambahan ya. Dan gimana menurut kalian, apakah ada perbedaan atau sama aja? Dan mungkin boleh langsung kita lanjut ke tes yang kedua ya, pakai lampu bawaan dari Godox DE300-nya. Dan kita akan coba di Godox DE300 sama di lighting murah gua. So, mungkin langsung aja kita coba. Oke, dan sekarang gue udah mencoba lampu yang kecil ini ya, lampu yang berwarna kuning, dan ini adalah lampu bawaan dari flash Godox-nya sendiri. Dan ini lampunya punya watt yang cukup gede, yaitu 150 watt. Jadi bener-bener terang banget, dan ini lampunya warnanya kuning ya, kayak lampu bohlam gitu. Tapi juga gue nggak tahu di kamera gue ini warnanya kuning apa enggak, karena gue setting white balance-nya ke AWB atau ke auto ya. Jadi mungkin ini bisa kelihatan kuning atau bisa kelihatan lebih dingin karena settingannya AWB. Dan gue juga belum lihat previewnya kayak gimana, dan gue juga penasaran. Nah, si bohlam ini gue ambil dari belakang lampu ini ya, background ini, buat background lampu ini, dan gue pasangin ke lampu utama karena lampu yang gue pegang ini mati. Dan buat kalian yang baru coba atau yang mau akan beli lampu flash kayak gitu, dan terus kalian pasang lampu continuousnya kayak gini, dan setelah dipakai itu kalian hati-hati, karena kalau misalnya kalian pegang langsung pakai tangan, ini bener-bener panas banget, tangan kalian bisa melepuh. Karena ya bener-bener panas, gue yakin suhunya sekitar mungkin 90 sampai 100, ini bener-bener panas banget pokoknya. Jadi kalian harus hati-hati. Nah, gimana menurut kalian, apakah bagus atau enggak hasil dari Godox ini dan lampu bawaannya? Dan gue set intensitas cahayanya ke maksimal ya, jadi ini adalah yang paling terang. Nah, mungkin kalian bisa nilai sendiri ya kayak gimana. Mungkin kita akan langsung ke percobaan yang kedua pakai lighting murah. Oke, langsung aja kita coba. Oke, sekarang kita masuk ke percobaan yang selanjutnya, yaitu percobaan yang terakhir. Gua pasangin lampu 150 watt dari Godox ini ke flash seharga 300 ribuan. Nah, gimana menurut kalian, ada perbedaan atau enggak?
Dan buat gue pribadi sih, gue ngerasa kalau misalnya lampu ini ketika dipasangin ke flash murah itu kayak lebih terang gitu dibanding dengan gue pasangin ke Godox-nya sendiri ya. Padahal waktu tadi gue pasangin ke Godox itu intensitas cahayanya udah gue atur paling terang. Tapi mungkin kayaknya faktor softbox-nya ya, jadi kualitas softbox-nya itu menentukan gitu gimana intensitas cahaya yang masuk. Dan kayaknya sih feeling gue ini bakal lebih keras ya, jadi shadow-nya bakal lebih kelihatan karena dia lebih terang dibanding ketika gue pakai si Godox ini. Nah, langsung aja mungkin kita simpulin gimana hasil kedua lighting ini. Oke, dan sekarang kita udah masuk lagi ke setup lighting yang biasa gua pakai ya. Jadi gua harus pindahin dulu semua lightingnya ke tempat semula, dan semua lampu-lampu yang kayak gini gua harus pindahin lagi ke tempat semula ya. Dan by the way tadi lighting gua sempet mati kayaknya karena faktor kepanasan dari lighting si Godox ini yang bener-bener panas banget. Gua ralat kayaknya nggak 100 derajat deh, kayaknya 100 derajat lebih karena waktu gua pegang si lampu ini harus pakai 3 lapis kain dan itu pun masih kerasa panas. Jadi bener-bener panas banget. Gue juga nggak tahu ini apakah sebenarnya normal atau enggak. Tapi setiap gue pakai lampu ini pasti panasnya kayak gitu, tapi juga masih nyala. Oke, kita balik lagi ya, dan mungkin langsung aja kita simpulin gimana sih hasil antara lampu murah dengan lampu mahal ini. Apakah ada perbedaan signifikan atau enggak? Dan buat kalian yang di rumah mungkin bisa tulis di kolom komentar apakah kalian ngelihat adanya perbedaan signifikan. Kalau buat gue pribadi sih sebenarnya nggak ada perbedaan signifikan banget antara Godox dengan si lampu murah ini ya. Cuman perbedaannya ada sih, cuman di ini aja kelembutan cahayanya ya. Jadi si Godox ini cahayanya lebih lembut karena mungkin faktor softbox-nya yang bahannya lebih bagus dibanding dengan softbox dari lighting murah ini. Dan lighting murah ini dia emang jatuhnya cahayanya lebih keras, jadi lebih lebih shadow-nya pasti lebih banyak aja. Dan sebenarnya nggak masalah sih, itu bisa kita atur-atur aja. Tinggal gimana kreatifnya kita. Dan buat kalian yang di rumah, kalau misalnya kalian butuh lighting buat YouTube atau misalnya konten-konten lainnya karena lagi masa karantina, menurut gua sih pakai lighting apa aja bisa ya, nggak harus pakai lighting yang mahal ataupun khusus lighting. Bahkan kalian bisa pakai lampu belajar, tinggal mungkin tambah-tambahin dikit lah biar lebih bagus aja cahayanya ya. Nah, mungkin sekian video dari gua, semoga ini bisa memberikan manfaat dan informasi. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Dan kalau misalnya ada request konten apa lagi yang harus gua buat, kalian bisa tulis di kolom komentar.